Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Petualang. Sekarang tuh gue lagi ada di salah satu gunung yang ada di daerah Bandung. Lebih tepatnya di gunung atau di kaki gunung Gunung Sangar. Gunung Sangar salah satu kesatuan dari puncak Malabar besar kali ya, karena gunung ini tuh beda banget atau spesial banget gitu, karena bentuk atau dari gunung ini tuh kayak letter U, dan itu tuh puncaknya tuh banyak. Diantaranya tuh ada puncak Mega, ada Malabar besar, Malabar kecil, terus ada Haruman, terus yang dari ujung sini tuh dari Sangar juga gitu. Nah kebetulan sekarang tuh gue naik lagi nggak bawa open trip, tapi lagi naik sama teman-teman biasa lah, sama panitia open trip tuh. Di belakang gue juga lagi pada tidur sih. Nah untuk Gunung Sangar ini tuh nggak ada yang namanya base camp resmi. Jadi sebenarnya ada gitu, kalau misalkan lu kesini tuh ada yang ngedatanya, tapi kalau untuk base camp resmi kayak buat tidur begini tuh ya kita dituduhinnya saung-saung begini, dan kadang-kadang malah di ituan apa di masjid gitu. Iya gimana ya, ya gue juga nggak tahu lah di sini tuh kenapa nggak ada base camp kayak gitu buat istirahat atau rumah singgah buat para pendaki. Ya mungkin karena gunungnya pendek kali ya. Ya walaupun pendek seharusnya sih ada, dan semoga nanti kedepannya ada lah ya Gunung Sangar base campnya tuh. Sekarang tuh baru jam 8 lewat. Rencana sih mau naik ya mungkin jam 9 atau jam 10-an lah, karena emang perjalanan dari Jakarta juga capek banget, lumayan cukup jauh, dan belum tidur sama sekali. Sampai sini tuh gua sampai jam berapa ya, sekarang jam 5 lah, jam 5-an. Terus tidur ya, bangun-bangun setelah lah jam berapa, karena estimasi naik ke Sanggar itu kan 3 sampai 4 jam lah. Dan gue pun udah beberapa kali ke sini, jadi tahu juga estimasi pendakian ke Gunung Sangar ini berapa kali. Ya bedanya kalau dulu gue ke sini kagak ada ngevlog, kagak ada apa gitu kan, ke sekarang makanya gue netin ngevlog aja. Karena menurut gue Gunung Sangar ini adalah salah satu gunung yang bisa dibilang ya miniatur merbabu lah. Nah buat nanti lu pengen tahu keseruannya gue naik Gunung Sangar itu kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Sampai ketemu nanti di trek ya. Setiap waktu kita berdoa sebelum latihan biar naiknya selamat. Enggak dikasih hujan sih kita pakai berdoa menurut kita masing-masing. Mulai. Puncak Sangar OAW. Wawe. Wawe. Udah Kita kembali. nggak disponsorin. Gimana tuh? Yang bener nih. Wah. Jancuk. Lagi wawe. Iya kuping lu bego kesumbat. Iya, dikit lagi udah puncak tuh. Iya udah kelihatan. Sekarang jam 10 mau mulai trekking, dan puncaknya udah ada di depan no, kelihatan banget no. Ya, enteng lah gunung. Aduh. Wah total naik kali ini cuman berlima doang, karena beberapa ada yang nggak bisa, dan kita pun mau naik santai sambil menikmati healing-healing, dan semoga tidak dikasih hujan. Nih lu kalau pengen tahu tuh, di depan udah kelihatan. Di depan udah kelihatan. Suara binatangnya masih rame, masih berisik, jadi masih asri banget. Panas. Jalan kaki sekitaran 10 sampai 15 menit dari base camp tuh. Akhirnya sampai di Gapura. Selamat datang di Gunung Sangar. Nah gapuranya tuh ada di depan. Nih gapuranya di depan gua. Dan sekarang udah enak lah. Karena kalau awal-awal tuh vegetasinya nggak ada karena perkebunan kan. Jadi kalau udah lewat sini kebun pinus, dan lumayan cukup lebat juga hutannya. Nah ini nih.
selfie tipis-tipis, kita lanjut lagi jalan. Ya, semenit barusan, semenit di pos itu buat foto-foto doang. Lanjut lagi jalan. Karena ya masih baru banget lah. Masih baru banget jalan, masih udah istirahat lama. Iya aja. Karena dari sini ke pos 1 tuh lumayan cukup dekat sih harusnya. Ya, lu pengen tahu jalurnya kayak gimana, Sangar? Yang pasti kalau gunung-gunung Jawa Barat tuh, biarpun ketinggiannya di bawah 2000, treknya lumayan nyapein dan ya bikin napas. Ada pertigaan tapi udah dikasih tanda tuh. Jadi nggak usah takut nyasar karena ada petunjuk arahnya lumayan jelas, cukup jelas. Aduh, ini udah ngeres lagi. Hampir 2 bulan gua nggak naik. Tiba-tiba naik lagi. Wah, parah sih. Jadi ya begitulah, kalau naik gunung tuh bukan karena latihan fisik dan lain-lain, tapi karena terbiasa. Karena gua kemarin tuh sering jadi ya nggak terlalu capek. Tapi giliran udah di istirahatin sebulan, 2 bulan, terus naik lagi biarpun gunung pendek. Sumpah, nguras tenaga banget. Capek banget ini. Tapi harusnya ya setengah perjalanan sih capek banget, tapi itu udah setengah perjalanan udah terbiasa lagi, harusnya udah mulai normal lagi badan gua. Dan ini gua jadi kondisi paling belakang, yang tadinya paling depan jadi paling belakang. Lah ini udah deket berarti pos 2. Kayak ada hancuan itu kalau kebalik tuh celana bisa sampai turun semua. Nggak bergerak sama sekali. Nggak bergerak sekali. Kayak Amel ya, kayak begini. Orang mau jatuh nangis, ini mau ketawa. Ketawa seneng. Bang, motor gue masa bensinnya habis. Bisa-bisanya lo ojek gunung habis bensinnya. Gimana ceritanya lo, No? Nggak prepare banget. Setelah istirahat 2 jam, jadi di pos 2 itu istirahat 2 jam, lama banget. Ya kita lanjut lagi naik. Ya karena memang gunung itu ya dekat, estimasinya tahu lah dari sini juga sekitar 1,5 jam lagi. Dan kebenaran tadi juga ketemu sama satu kelompok dari orang Depok. Jadi kita nyantai-nyantai lah. Karena dari sini tuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah, udah sampai puncak gitu. Dan kalau panas kan di puncak juga, karena area camp tuh di puncak, jadi menghindari panas, jadi kita nyantai, slow. Tanjakannya amazing, lak-lakan berasa kayak mau putus. Lumayan capek, bukan lumayan capek ini mah. Dengkul kerasa banget anjir. Berat. Start dari awal, Bang. Ini kemana? Kanan atau sini? Sama aja tembusannya. Situ-situ juga. Ya, nunduk. Gua masuk ke dalam gua. Ya,
Setelah hujan-hujanan ngeres dulu tadi, kita lanjut lagi jalan. Ya gimana ya, hujannya deras. Jadi kita ngeres dulu biar nggak terlalu dingin. Jadi sekalian nyantai juga sih, orang masih baru asar juga. Pokoknya naik kali ini tuh tiap istirahat sejam, sekali ngeres sejam, bisa 2 jam. Dan memang kalau pokoknya dari pos 2 itu ada saung. Dan sekarang tuh udah nggak ada terpalnya. Kalau dari situ sampai puncak tuh sampai puncak setengah jaman lah. Setengah jaman atau ya setelah-telatnya 45 menit. Karena udah deket. Dan nanjaknya juga udah nggak terlalu parah. Seru. Jadi, tanjakannya ya begitulah. Nah gitu mau dikasih hujan lagi, tapi nggak apa-apa lah, namanya hujan berkah. Semoga jam 4 udah sampai sih di puncak, dan harusnya ini udah mau sampai sih karena ini vegetasinya udah mulai kebuka. Harusnya udah bisa santai nanti bentar lagi, udah bisa pasang tenda. Aduh, 2 bulan istirahat dipakai naik biarpun gunung di bawah 2000, nguras tenaga banget. Akhirnya sampai. Silakan berbelanja. Sampai coy. Ini ya? Betul. Kita Udah sampai puncak Sangar tuh pelangnya. Gunung Sangar ini ngecampnya ya emang di puncak. Tapi kalau misalkan ada 50 orang mungkin susah buat dapat spot. Dan alhamdulillah udah sampai. Ya udahlah, sekarang juga paling mau istirahat bentar. Terus nanti langsung bikin tenda lah. Biar takutnya karena hujan juga ini udah mendung lagi. Jadi gue mau siap-siap buat bikin tenda. Selamat pagi everybody. Nah sekarang gue lagi ada di puncak Sangar jam berapa Ri? Jam 6. Kebetulan tadi udah bangun dari jam 4. Jam 4an lah udah bangun. Udah ngopi-ngopi juga. Terus tadi udah ngambil beberapa gambar. Sebenarnya gue udah ngambil banyak gambar sih. Berhubung kamera yang gue pakai ini Insta. Jadinya view yang bagus-bagusnya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kayak cuman begini doang nih. Tuh. Jadi kayak gini-gini doang. Jadi nggak ada yang spesial banget. Tapi ya segini juga cukup sih menurut gue. Cakep-cakep aja. Sedang dah pokoknya mah. Ya pokoknya buat lu yang pengen kesini ya cobain aja lah. Dan viewnya itu lumayan bagus. Bukan lumayan lagi sih, bagus. Apalagi kalau ngelihat sunrise-nya gitu. Sunrise-nya bagus, sunset-nya juga bagus. Dari si Gunung Sangar ini bisa dapat sunrise, dapat sunset juga dapat gitu. Ya nanti sih rencana mau ke mana ya? Ya pokoknya yang ada di belakang gua nih. Ke Watu apa gitu. Tapi kalau gue sih biasanya nyebut Pasir Kuda kalau puncak itu tuh.
Jadi nanti kita lihat aja bakalan kesana jam berapa, dan nanti gue bakalan ngevlog lagi tipis-tipis. Oke, sampai ketemu nanti gue bikin video lagi. Oke, sekarang jam 8, mau ke salah satu ikonik dari Gunung Sangar. Nggak tahu namanya apa, kalau gue sih biasanya nyebut Pasir Kuda. Dan yang ke atas cuma berempat doang, di tenda ada 7 orang, tapi kita yang kesana 4 orang doang. Ya iseng-iseng, mumpung kesini juga. Nah, jalan 10 menitan kali. Ya, 10 menit lah santai. Akhirnya sampai di salah satu pos atau spot ikonik, atau spot ya buat foto bagus lah. Nah, batu yang ada di depan ini. Gua nggak tahu, pokoknya ketika gue pertama kali naik ke sini tuh yang gue tahu ini adalah batu atau puncak Pasir Kuda. Tapi ada yang ngomong kalau di bawah apa ya, suatu apa gitu, terus ada yang ngomong meong apa gitu, gue nggak tahu dah. Berarti nama banyak, namanya banyak lah. Dan ini batu emang keren sih, the best. Di sini juga biasanya dipakai buat spot-spot foto, itu bagus banget. Enggak, konconya ini, konconya Rano ahli sejarah. Mainannya begini, numpuk-numpukin batu. Tuh tinggal jalan ke atas, gue mau kesini dulu. Situ, itu ikutin jalan itu langsung ke atas. Nah, di sini tuh ada salah satu spot tuh ya, kayak gue bilang deh. Tuh kan. Ntar gue mau coba naik. Nah, bisa lu lihat ya, view dari batu ini tuh ya kayak gini ya. Luar biasa sih bagusnya, cakep banget. Sekeliling gua pokoknya bagus banget. Set. Ya ini tuh keliling, dikelilingin sama gunung-gunung di sebelah. Nah, yang di belakang gue ini adalah salah satu kesatuan, masih puncak Malabar juga. Ini tuh kalau nggak salah Malabar, cuman ya puncaknya gue nggak tahu lebih tepatnya di mana, kayaknya ada di salah satu ini nih. Ini nih, ini puncak Malabar besar. Dan Basono Puntang. Dan sekedar informasi aja, ternyata sekarang udah nggak diperbolehin untuk lintas. Udah nggak diperbolehin buat lintas, jadi dari Sangar ke Mega itu nggak boleh. Jadi kalau lu mau naik ke sini disarankan tidak untuk lintas. Tapi batas maksimal untuk naik Gunung Sangar tuh ya di batu ini. Kalau lu mau foto-foto di sini juga spotnya udah bagus sih.
Dan semoga sih masih nantinya nextnya masih bisa buat lintas lagi, karena kalau misalkan lintas itu seru sih, treknya tuh nggak ngebosenin bagi lu yang suka trekking. Dan sejauh ini kalau misalkan nggak boleh pun ya Puncak Sanggar tuh udah bagus banget gitu. Dan menurut gue buat pemula cocok lah ke sini, buat spill atau sedikit gitu kan, tipis-tipis naik aja ke sini. Viewnya bagus, banyak gunung, kayak Gunung Cikuray kelihatan, Papandayan kelihatan, Gunung Kendang, terus Puncak Malabar, Gunung Gede pun kelihatan. Ya pokoknya intinya banyak. Dan buat lo yang pengen kesini, selamat mencoba. Dan registrasinya juga cuman goceng, cuma 5.000, parkir motor cuma 5.000, kalau mobil 20.000. Dan harga makanan juga lumayan murah, akses untuk mobil itu bisa, angkot juga ada, tapi angkot itu agak sulit dan gue tidak bisa ngasih tahu angkot yang mana, karena gue dulu pernah ngangkot ke sini dan ya gue nggak tahu lagi lah, lupa lah ini. Karena angkotnya tuh kalau yang untuk sampai base camp itu nggak terlalu nggak terlalu banyak lah, intinya per jam, kadang sejam sekali, kadang 2 jam sekali gitu, tergantung penuh dari si mobilnya gitu. Dan ya kalau mau kesini bawa kendaraan pribadi lah, lebih enak, lebih nyaman gitu kan. Atau enggak lu barengan sama orang yang atau enggak nyetar angkot buat kesini gitu, nggak apa-apa. Ya udah, mungkin gue bakalan foto-foto dulu sebentar. Sudah foto-foto juga langsung balik lagi ke tenda, udah cabut lagi terus turun. Oke, sampai ketemu nanti di trek mau turun. Oke coy, sekarang gua lagi beres-beres dan tuh lagi siap-siap prepare mau balik ke Jakarta. Dan ya alhamdulillah sejauh ini dapat hujannya, dapat cerahnya, dapat sunsetnya, dapat sunrise-nya di Gunung Sanggar, bener-bener lengkap sih pas gua hari ini naik. Dan pas gua naik itu ketemu sama pendaki orang Depok, motoran berdua lagi, niat banget. Dan mereka tuh udah pulang duluan dan itu lagi foto-foto di atas kayaknya. Dan kita pun bakalan nyusul buat pulang karena udah kelihatan tuh mendung-mendung di belakang juga, udah berkabut juga dan takutnya kena hujan. Dan ya seginilah vlognya, dan sampai ketemu lagi nanti di gunung berikutnya. Bye.